Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Saskia. Saya dari Fakultas Farmasi dan Sains, Prodi Farmasi, SA kelas C. Di sini saya akan menjelaskan DNA rekombinan atau bisa disebut juga cloning. DNA rekombinan. Proses cloning. Cloning gen yaitu suatu prosedur inti dalam teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika untuk memperoleh replika yang sama dari sel tunggal atau organisme tunggal. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan cloning. Yang pertama, penyiapan DNA sisipan atau DNA target. Karena ini yang utama untuk menargetkan protein yang kita mau. Selanjutnya, enzim restriksi. Enzim restriksi ini untuk memasukkan DNA target ke dalam plasmid, sehingga diperoleh plasmid rekombinan. Enzim restriksi ini antara DNA dan plasmidnya harus sama. Plasmid itu berfungsi sebagai vektor atau sebagai pembawa dari DNA. Setelah ada DNA dan ada vektor juga, maka akan diligasi menjadi satu kesatuan utuh yang kita sebut sebagai rekombinan. Lalu ada transformasi, yaitu memasukkan ke sel bakteri. Lalu diseleksi bakteri mana yang di dalamnya ada plasmid rekombinan dan mana yang tidak ada. Selanjutnya, proses sequencing. Selanjutnya yaitu penyiapan DNA target. Bisa dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama isolasi DNA. DNA ini ada tahapannya lagi, yaitu penghancuran sel setelah menghancurkan sel baru, diekstraksi atau pemisahan DNA untuk memisahkan bagian DNA dengan bagian sel lainnya. Setelah terpisah, lalu dipresipitasi, DNA-nya diendapkan sehingga benar-benar di bagian bawahnya itu adalah DNA yang kita harapkan. Setelah itu dimurnikan sehingga terbebas dari pengotor-pengotor lainnya. Yang kedua yaitu restriksi DNA menggunakan enzim endonuklease. Dan yang terakhir yaitu PCR. Proses PCR juga dapat mendapatkan DNA targetnya. Selanjutnya yaitu enzim restriksi. Enzim restriksi ini untuk memotong yang kita harapkan, dia akan memotong DNA pada urutan yang spesifik, jadi nggak sembarangan memotong DNA. Enzim restriksi ini, untuk memotong yang kita harapkan, dia akan memotong DNA pada urutan yang spesifik, jadi nggak sembarangan memotong DNA. Dan yang selanjutnya yaitu vektor. Vektor merupakan molekul DNA yang dapat bereplikasi sendiri di dalam sel, lalu dapat disisipkan oleh DNA asing dan mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Vektor-vektor cloning yang bisa digunakan yaitu bisa plasmid, berarti hasil plasmid rekombinan virus bisa jadi vektor, virus membawa materi genetik. Kombinasi dari keduanya, baik plasmid atau virus. Selanjutnya yaitu ligasi. Menggabungkan fragmen DNA target ke dalam DNA vektor dengan bantuan enzim ligase, sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Itu transformasi memasukkan DNA ke dalam sel ditransformasi oleh DNA, dan DNA mentransformasi sel. Selanjutnya yaitu sel yang telah ditransformasi disebut transforman. Lalu efisiensi transformasi yaitu jumlah transforman. Metode. Di sini terdapat beberapa metode, salah satunya yaitu metode SACL2, elektroporasi, dan sebagainya. Tahapan terakhirnya yaitu proses sequencing, yang dimana di sini merupakan suatu teknik menentukan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Ini fungsinya antara konfirmasi apakah yang tadi plasmid rekombinan itu benar-benar mengandung DNA target kita atau bukan. Apakah urutannya sesuai dengan DNA target atau bukan. Itu prosesnya ada di sequencing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.